Apa Coki pengen satu putaran? Karena memang kalau kerja-kerja yang tidak sesuai dengan hati, pengen cepet-cepet beres. Komika Coki Pardede mendadak kena roasting di Narasi TV akibat belain Gibran. Mau dibela seperti apapun, Gibran tetap nggak bisa dibela. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Tapi kan kalau 2 putaran transaksinya makin banyak. Transaksi apa kok? Transaksi apa? Ya emang Coki dukung 02 karena hati, pasti transaksional lah. Nama komika Coki Pardede mendadak jadi perbincangan hangat netizen di media sosial hingga masuk jajaran trending topik di X. Hal itu lantaran Coki Pardede menjadi salah satu bintang tamu di acara Narasi TV bersama komika Abdur Arsyad dan Viko. Pasalnya, Coki yang diduga memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 2 mendapat banyak sindiran dari komika lain di acara tersebut. Banyak pernyataan yang dikeluarkan Coki yang dipotong dan dibantah oleh Abdur dan Viko hingga membuatnya terdiam. Hal itu membuat netizen mendadak memberikan sindiran kepada yang bersangkutan. Netizen merasa mengasihani komika MLI itu lantaran kena roasting di acara yang juga dipandu oleh Najwa Shihab tersebut, meskipun sedikit. Sementara banyak netizen lain yang mengaku senang Coki mendapat banyak sindiran dari komika lain di Narasi TV. Coki Pardede saja kesulitan nyapuin Gibran, apalagi Viko dan Abdur sudah ceplos-ceplos. Ternyata terbiasa dengan komedi gelap itu tidak banyak membantu. Gibran memang sudah tidak bisa dibela. Mau dibuatkan alasan seperti apapun, Gibran sudah melenceng sangat jauh. Gibran tidak memiliki kualitas, ia tidak memiliki etika dan sopan santun. Sebelumnya dalam acara itu, Abdur menyebut bahwa jawaban dan pernyataan Gibran dipatahkan oleh kenyataan yang sudah ada. Seperti halnya hilirisasi, menurut Abdur itu terbantahkan dengan masih adanya tenaga asing di daerah Morowali. Selain itu soal AMDAL, apa yang disampaikan Gibran lagi-lagi tidak sesuai dengan di lapangan. Karena rezim sekarang di belakang Gibran sendiri yang tabrak aturan AMDAL. Jadi apapun yang dikatakan Gibran terbantahkan oleh fakta yang sudah terjadi. Dan seharusnya Gibran bisa mencatat hal itu dengan menjawab semua pertanyaan Mahfud MD. Saya menduga Prabowo mulai geleng-geleng kepala dan bisa melihat bagaimana elektabilitas mereka semakin lama semakin menurun. Tentunya untuk satu putaran itu juga tidak mungkin terjadi untuk mereka, tapi mungkin untuk Ganjar dan Mahfud bisa saja. Apalagi dalam debat mengatakan sebuah istilah yang tidak jelas dan malah bukannya bertobat, ia malah menyindir. Seharusnya seorang profesor memahami apa itu greenflation. Dan kopongan ini pun langsung dibalas dengan adab dan etika yang baik oleh Profesor Mahfud MD dengan tidak menjawabnya. Karena Mahfud MD jelas memahami bahwa mutiara itu tidak perlu dilempar ke titik-titik lah. Untuk kalian tahulah, sama-sama tahu. Kita tahu bahwa jawaban Profesor Mahfud di dalam tidak menjawab pertanyaan Gibran adalah sudah tepat karena yang harus dikedepankan adalah etika dan adab di dalam perdebatan sengit sekalipun. Perdebatan sengit harus dilakukan dan boleh-boleh saja. Namun, kalau sampai merendahkan orang dengan gaya-gaya taunting seperti itu, justru menjadi sebuah bumerang untuk elektabilitas mereka yang akan semakin merosot. Dan mungkin ada di bawahnya sandal saya kalau dipasangkan antara mereka dan sandal. Kita melihat bagaimana kewajiban dari rakyat Indonesia untuk memilih Ganjar dan Mahfud agar negara ini bisa diurus oleh orang yang capable. Ini belum bicara tentang soal isi otak yang kosong ya, tapi kita bicara soal adab saja dulu. Ilmu padi mengajarkan kita untuk semakin berisi, semakin merunduk. Camkan itu. Bagaimana menurut Anda? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan berapa itu? 340.000 hektar itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu, kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses? Bawaslu kok diam? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut.
sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan keuangan material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat keuangan material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan, Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silakan saja tim ses atau elit politik kubu Paslon 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu. Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja, tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone. Orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan besok karena ada yang nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing, lalu orang itu bakal dipenjara, lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh, gile betul. Sebenarnya akan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anies yang langsung menskakmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa dan pendengar siaran langsung debat Capres perdana kemarin. Kalau perlu malah mengajak berkelahi biar sekalian seru bercandanya karena dilakukan saat siaran langsung debat Capres. Sejak awal kita bersama-sama meyakini bahwa tidak ada yang berubah dari seorang Prabowo. Sekalipun tim sesnya mati-matian mencitrakan Prabowo sebagai sosok yang kini lebih santun, sabar, tahan menghadapi berbagai serangan dari lawan politiknya, plus rada unyu-unyu atau gemoy. Mungkin yang terakhir ini biar terlihat menggemaskan, meskipun kita paham arahnya hanya untuk mengaburkan kondisi fisik Prabowo yang tidak lagi prima dalam usia senja 70-an lebih. Ternyata keyakinan kita memang tidak salah. Kita pun masih bisa mengingat dengan jelas kata-kata dipasang di salah satu baliho kampanye Kubu 02 yang hendak mencitrakan diri jika Prabowo adalah sosok yang santuy karena bisa merespon sesuatu yang tidak nyaman dengan berjoget. Namun untuk pesan dalam baliho itu pun kita bisa bersama-sama berkata, "Pret." Ya, kita tidak yakin kalau orang ini sudah berubah. Keyakinan itu pun terbukti hari ini sekitar 1 bulan jelang coblosan Pilpres 2024, di mana publik dibuat semakin menyadari bahwa Prabowo memang tidak berubah. Yang lucunya, dibuktikan oleh dirinya sendiri dalam berbagai momen. Ini kayak orang pakai topeng tapi lantas dibuka sendiri ya guys. Bagaimana menurut Anda? Belusukan ke pasar, Atikoh bikin masyarakat dan pedagang full senyum. Pedagang teriak, "Atikoh wae ibu negarane." Beri solusi, bukan kayak kubu sebelah yang cuma planga-plongo. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Sebetulnya fair ya, keinginannya adalah ada kestabilan harga. Karena kalau harganya rendah atau tinggi itu juga akan mempersulit mereka untuk margin ini harga jualnya, sehingga berapa keuntungan yang mereka dapat itu agak sulit untuk diperkirakan. Komitmen Pak Ganjar sendiri untuk mensejahterakan pedagang menjaga kestabilan itu apa? Nanti untuk distribusi ya. Yang pertama tentu rantai distribusinya, rantai pasoknya antara supply demand itu benar-benar diatur, sehingga ketika seperti misalnya kebutuhan pertanian, ketika panen raya ini memang harus distabilkan agar harganya juga tidak terlalu turun, sehingga tetap petani juga terlindungi. Tetapi ketika suplainya turun, misalnya lagi tidak panen dan sebagainya, ini juga yang stok itu bisa dikeluarkan agar harganya tidak terlalu naik. Dia berkampanye sendirian dengan penuh keberanian. Tubuhnya kecil mungil,
tapi keberanian yang besar terpancar dalam senyumannya yang tanpa ragu. Mbak Siti Atikoh